أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Insyaallah. Syukran, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan niat yang ikhlas kepada kita semua dalam menuntut ilmu ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang al-aslul awwal, landasan pokok yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal Allah? Ini sudah kita jelaskan. Siapa Allah Subhanahu wa taala, siapa Rabb itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala bisa melalui ayat. Ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Bisa pula kita mengenal Allah itu lewat makhluk-makhluk ciptaannya. Begitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ayat, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan, dan begitu dengan makhluk-makhluk Allah yang begitu luar biasa yang Allah ciptakan, seperti langit, bumi, itu semua Allah yang menciptakannya. Jadi kalau memang itu Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Makanya Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Kalaulah sang pencipta segala sesuatu ini adalah Allah, maka dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Baik, kita akan membahas tentang macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Ini hanya sebahagiannya ya. Sebahagian di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kenapa muallif di sini pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang macam dan jenis-jenis ibadah, supaya seseorang itu tidak terjatuh pada kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah.
Karena banyak yang mengira sesuatu yang dia lakukan itu untuk selain Allah itu tidak termasuk syirik. Saya kan tidak menyembah dia, saya kan cuma berdoa. Saya tidak beribadah kepada dia, tapi kan saya hanya menyembelih untuknya. Ini makanya dijelaskan oleh beliau macam dan jenis-jenis ibadah supaya kita paham betul bahwa kalau ini merupakan ibadah tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan teks daripada apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini. Kata beliau, anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Kata beliau, di antara jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semisal Islam, iman, ihsan. Nah, 3 pembahasan ini nanti akan kita bahas pada landasan yang kedua, landasan pokok yang kedua tentang agama Islam. Baik, kata beliau di antara jenis ibadahnya itu adalah dengan masuk Islamnya kita. Ini ibadah yang luar biasa. Ketika seseorang yang di luar dari agama Islam kemudian dia masuk ke dalam Islam, ini saja sudah merupakan ibadah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan seseorang yang apabila dia masuk ke dalam Islam, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak dilihat dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan, bahkan jenis-jenis kesyirikan yang pernah dia lakukan kepada Allah, semuanya dihapuskan dengan dia masuk Islam itu. Jadi kalau ada orang kafir lalu kemudian dia mendapatkan hidayah, masuk Islam, masuknya ke dalam Islam itu ini sudah ibadah. Maka butuh niat. Dia Islamnya kenapa ini? Ada kan orang Islam itu sebab dan dorongannya karena ingin menikah. Ada. Dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia mendapatkan calonnya, apakah itu laki-laki atau perempuan, Muslim. Mau nggak mau dia ikut agama suaminya. Nah, Islamnya ini apa dulu nih? Kenapa nih Islamnya ini? Kalau keislamannya hanya sekedar pengen ikut agama suami, bukan karena Allah, berarti ibadahnya rusak. Islamnya rusak. Ini yang pertama. Di antara contoh kata beliau di antara ibadah yang hati-hati, jangan sampai kita selewengkan kepada selain Allah. Kemudian juga iman. Apa beda Islam dengan iman? Kalau iman itu kaitannya dengan amalan hati. Jadi dia erat dengan ibadah hati. Kalau Islam itu kaitannya dengan ibadah tubuh, anggota tubuh yang zahirnya terlihat. Misal syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Ini kan ibadah-ibadah yang keterkaitan dengan zahir yang nampak. Kalau iman sebaliknya, dia kaitannya dengan hati. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada rasul, pada malaikat, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Ini kan kaitannya dengan hati. Nah, ketika terkumpul kedua ini, amalan zahirnya dan amalan batinnya terkumpul pada diri seseorang, muncullah ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan itu tingkatan dalam beragama. Tingkatan dalam beragama itu yang disebutkan oleh Rasul adalah Islam dulu. Di atas Islam itu ada namanya iman. Di atas iman ada lagi namanya ihsan. Ini tingkatan beragama yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bukan tingkatan beragama itu mohon maaf, ada sebagian yang membaginya hakikat, kemudian syariat, kemudian ma'rifat. Tidak seperti itu. Tingkatan agama tidak seperti itu. Tingkatan agama yang dibagi oleh Rasulullah Islam. Nah, ketika dia Islamnya sudah baik dan benar, lalu kemudian dia baguskan imannya, ketika terpadu kuat antara Islam dengan iman, maka tampaklah ihsan pada dirinya.
Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Yang sudah hafal hadis arba'in. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua ya. Pertama tentang niat. Ihsan apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Ihsan. Siapa yang bisa menerjemahkan? Jangan hafal doang, tapi harus paham juga maknanya. Ada yang bisa terjemahkan? Angkat tangan. Iya, jangan malu-malu. Anta budallah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Masya Allah, masya Allah. Itu ihsan. Ihsan itu apa? Muraqabah kita, muraqabah. Seakan-akan kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu mudah dia melakukan ibadah, mudah dia mendatangkan keikhlasan tatkala ada sifat ihsan ini pada dirinya. Ihsan itu tadi kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kita sholat nih, seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita, seakan-akan kita melihat Allah. Gimana sih kalau kita beribadah seakan-akan ada Allah di depan kita? Pasti kita serius ibadahnya. Pasti kita akan serius, pasti kita akan khusyuk, pasti kita akan maksimalkan ibadah itu. Sama kalau kita bekerja, pekerjaan kita itu dikontrol langsung oleh bos kita. Kira-kira kalau kita saat bekerja, lalu ada bos kita di samping, ada nggak kemungkinan kita bekerjanya main-main, nggak serius? Nggak mungkin. Pasti kita akan serius, kita akan maksimalkan, akan kita perbagus cara kerja kita. Kenapa? Sedang diawasi langsung oleh bos kita. Kita langsung ngelihat bos kita itu ada di depan kita. Kita akan serius nih, lebih serius lagi, maksimalkan lagi kerjanya. Kira-kira begitulah tingkat ihsan bagi seorang hamba ketika dia sudah kenal, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perkara itu sulit bagi kita untuk menghadirkannya, kayaknya sulit banget nih menghadirkan seakan-akan melihat Allah, seakan-akan sulit. Ketahuilah bahwa Allah yang melihat kita. Dibalik sekarang, kalau tidak bisa kita menghadirkan seakan-akan kita lihat Allah, sekarang dibalik. Ketahuilah bahwa Allah melihat kita yang sedang beribadah. Ibaratnya kalau di suatu ruangan itu, kita bekerja di suatu ruangan, lalu di ruangan itu di setiap sudutnya ada CCTV. Kita sedang diawasi, dikontrol dari jarak jauh oleh bos kita. Kita nggak akan main-main kita bekerjanya. Kita pasti akan serius, karena setiap menitnya, setiap detiknya kita dalam pengawasan bos kita. Nggak mungkin kita tidur-tiduran di ruangan itu. Nggak mungkin kita bermalas-malasan di ruangan itu. Kenapa? Kita sedang dikontrol oleh bos kita dari jarak jauh. Begitulah ihsan. Ihsan itu ketika kita tidak bisa menghadirkan seakan-akan melihat Allah, tapi ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Nah, itu ibadah. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata beliau, wa minhud du'a. Di antara ibadah adalah berdoa. Berdoa, meminta kepada Allah itu ibadah. Kemudian yang berikutnya al-khauf. Khauf itu rasa takut. Rasa takut kita kepada Allah. Kemudian ar-raja. Ar-raja itu berharap. Berharap. Kemudian tawakkul. Tawakkul itu tawakal kalau bahasa kita. Bahasa Arabnya tawakkul, artinya dalam bahasa kita tawakal. Menyandarkan diri kepada Allah. Pasrah kepada Allah, itu namanya tawakal. Kemudian di antara jenis ibadah adalah raghbah. Raghbah itu berharap sesuatu yang diinginkan. Apa sih sesuatu yang kita inginkan? Itu ada harapan kita untuk mendapat dan mencapai itu. Itu namanya raghbah. Ada rahbah. Kalau rahbah itu khawatir, takut.
sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Itu namanya rahbah. Kemudian ada lagi khusyuk. Khusyuk itu konsentrasi dalam beribadah. Jadi salat yang kita lakukan ibadah. Khusyuk di dalam salat itu ibadah lagi. Khusyuk itu ibadah. Baik, di antara ibadah yang lainnya disebutkan di sini contohnya al-khasyah. Khasyah itu rasa takut yang diiringi dengan ilmu. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Jadi keistimewaan daripada buku kecil ini, setiap ucapan beliau, ucapan Syekh Muhammad ini nanti dijelaskan dengan dalil-dalil. Nanti kita akan jelaskan setiap jenis ibadah ini apa sih dalilnya. Nanti kita akan jelaskan. Kita bacakan dulu jenis-jenis ibadahnya dulu. Baik, diantaranya khasyah. Khasyah ini rasa takut juga kepada Allah. Apa bedanya dengan khauf? Tadi kita sudah sebutkan, ada khauf, ada khasyah. Kalau khauf itu rasa takut kepada Allah yang semua orang bisa punya itu. Tapi ada tingkatan orang yang rasa takutnya kepada Allah luar biasa tingkatan itu. Dan tingkatan itu disebut dengan khasyah. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah diiringi dengan ilmu pengetahuan. Kita kalau tanya masyarakat-masyarakat awam yang tidak pernah duduk di majlis ilmu, coba tanya, takut gak sama Allah? Mereka pasti akan jawab, iya takut. Fitrah, naluri manusia pasti takut pada Allah. Tapi ada jenis orang yang takut kepada Allah atas dasar ilmu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah itu khasyah, yang memiliki khasyah kepada Allah hanya para ulama. Jadi orang yang memiliki khasyah rasa takut itu diiringi dengan ilmu ya para ulama. Baik, di antara ibadah yang dicontohkan lagi al-inabah. Inabah itu kembali kita kepada Allah. Inabah, kadang kita jatuh kepada maksiat, kemudian kita bertaubat, kita kembali lagi kepada Allah. Itu namanya inabah. Itu juga ibadah, termasuk ibadah. Di antara ibadah lagi walisti'anah. Walisti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu fi'il mudhari'nya. Kalau masdarnya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Baik, selain isti'anah ada lagi isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Memohon perlindungan. Seperti ucapan kita qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya isti'adzah. Makanya dua surah ini Al-Falaq dan An-Nas disebut dengan surah Mu'awizatain. Mu'awizatain. Baik, ada lagi jenis ibadah yang lain al-istighasah. Al-istighasah. Apa itu istighasah? Sering mendengar kata istighasah kan? Biasanya kalau udah akhir-akhir orang mau ujian akhir nih sekolah-sekolah, ayo kita istighasah, istighasah. Pernah dengar kata istighasah? Istighasah ibadah. Apa itu istighasah? Istighasah itu hampir sama dengan isti'anah. Tadi apa arti isti'anah? Meminta pertolongan. Kalau istighasah ini meminta pertolongan juga, tapi sudah dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting sekali. Itu perbedaannya. Harus dibedain nih. Ada namanya isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Isti'anah berarti minta pertolongan. Ada namanya istighasah. Istighasah juga minta pertolongan kepada Allah, tapi kondisinya udah darurat banget, genting. Nah, ini perbedaannya. Nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya insyaallah beserta dalil-dalilnya. Baik, di antara jenis ibadah yang lain wazabhu. Zabhu itu menyembelih. Sembelihan hewan apapun, apakah itu ayam, kambing, domba, kerbau, sapi, onta dan seterusnya. Pokoknya hewan yang disyariatkan untuk disembelih. Nah, penyembelihan itu ibadah. Kemudian
Jenis ibadah yang lainnya adalah an-nazar. Nazar. Udah bahasa Indonesia nih nazar. Bahasa Arabnya juga nazar. An-nazru. Nazar kalau bahasa kita. Apa itu nazar? Nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kita mewajibkan pada diri kita sendiri yang sesuatu itu tidak wajib. Atas dasar apa? Atas dasar sesuatu yang kita dapatkan dari Allah. Jadi ada unsur timbal balik. Kalau Allah memberikan saya ini, saya akan bernazar melakukan ini. Itu namanya nazar. Tapi melakukan ini itu tidak wajib sebenarnya. Misal mengeluarkan uang 1 juta misalnya. Pada dasarnya mengeluarkan uang 1 juta itu kan tidak wajib. Uang apa mau dikeluarkan? 1 juta dari kita. Sedekah, sedekah berarti tidak wajib. Nah, ketika dia bernazar, saya bernazar untuk Allah, kalau saya nanti lulus daftar ke perguruan A, perguruan tinggi A, lulus saya akan keluarkan 1 juta untuk saya sedekahkan kepada orang-orang miskin. Berarti ini nazar. Walaupun bahasa dia mengatakan saya akan sedekahkan kepada orang-orang miskin. Sedekah di sini hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia sudah bernazar. Tatkala apa yang dia inginkan itu terlaksanakan. Apa yang diinginkannya tadi? Masuk ke perguruan tinggi A misalnya. Lulus di perguruan tinggi A itu berarti apa yang dia inginkan itu sudah tercapai. Maka wajib hukum dia untuk mengeluarkan 1 juta tadi. Yang hukum asal 1 juta yang dikeluarkan itu tidak wajib. Hukum asalnya nggak wajib. Tapi karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, maka secara otomatis 1 juta yang dia keluarkan dari hartanya wajib. Ini disebutkan dengan nazar. Jadi melakukan suatu ibadah yang tadi hukum asalnya tidak wajib, maka wajib bagi dia untuk menunaikan atas dasar nazarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jenis-jenis ibadah yang dicontohkan oleh beliau dalam tulisan ini. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Jadi ibadah, jenis-jenis ibadah yang lain selain yang disebutkan ini, banyak ibadah-ibadah yang lain yang tidak disebutkan oleh beliau, maka Allah perintahkan kita seluruhnya harus murnikan itu hanya untuk Allah. Semua jenis ibadah murnikan hanya untuk Allah. Enggak boleh walaupun hanya sekitar 0,00, sekian persen. Jadi 99,9999% artinya 99 nih, 0,9 lagi. Karena Allah. Ibadahnya itu karena Allah. Lalu 0,0000%, enggak banyak terlintas dalam dirinya untuk selain Allah, maka dia berdosa dan bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Walaupun itu perbuatan syirik kecil syiriknya, karena cuma nilai persentasenya itu 0% kok gitu. Tetap tidak boleh. Karena kita diperintahkan beribadah hanya kepada Allah, murnikan. Kalau murnikan itu 100% ya 100%. Enggak ada tawar-menawar. 100% nih karena Allah, 100%. Enggak boleh ditawar-tawar lagi. Baik. Kita akan jelaskan jenis ibadah yang pertama tadi. Apa jenis ibadah yang pertama tadi? Berdoa kepada Allah. Islam, iman, ihsan, ini akan kita jelaskan pada jenis dasar pokok yang kedua nanti. Itu tidak kita jelaskan secara mendetail. Kita akan jelaskan di antara contoh ibadah yang pertama adalah doa. Doa kita mohon minta kepada Allah itu ibadah. Makanya disebutkan oleh Allah dalam surah Jin ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah,
maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kalian beribadah kepada Allah bersamaan dengan itu kamu beribadah kepada selain Allah. Jangan sekali-kali engkau berdoa kepada Allah di samping itu berdoa kepada selain Allah. Misal berdoa kepada wali fulan yang sudah meninggal dunia, datang ke kuburan kiai fulan, berdoa minta kepada kiai, wahai kiai fulan, tolonglah saya, wahai kiai fulan, saya pengen saya mau lulus ini, berikanlah saya kemudahan. Nggak boleh meminta kepada siapapun dia. Jangankan wali fulan, jangankan kiai fulan, jangankan syekh fulan, jangankan ustadz fulan. Kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak boleh kita minta kepada Nabi. Kalau beliau masih hidup, boleh. Sahabat Nabi SAW minta didoakan kepada Nabi. Ada, contohnya ada. Ketika Nabi meninggal dunia, para sahabat ketika itu berdoa minta kepada paman beliau. Dalam riwayat yang lain kepada Ja'far. Ja'far itu ya sepupunya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW. Minta, tapi kepada orang yang hidup. Dan kepada orang yang hidup ini juga diberikan syaratnya. Dia orang soleh. Jangan kita sembarangan minta doa. Bapak fulan tolong doakan saya ya, saya sedang sakit sekarang. Kita minta kepada bapak fulan ini, bapak fulan ini gak sholat 5 waktu. Ngapain kita minta doa kepada dia? Jadi ketika kita minta doa kepada orang hidup saja ada syarat-syaratnya. Dia orang soleh, kemudian orangnya hadir di hadapan kita. Nah, kalau dia sudah meninggal dunia nih, ini orang soleh semasa hidupnya, masya Allah, ini orang luar biasa kesolehannya. Meninggal dunia dia, mati dia, dikuburkan, lalu putus hubungan kita dengan dia dalam masalah doa tadi. Lalu ketika kita ingin berdoa kepada siapa? Langsung kepada Allah. Atau minta kepada doa orang-orang soleh yang lain yang masih hidup. Adapun orang sudah meninggal dunia, siapapun dia, termasuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh minta berdoa kepada Nabi, ya Nabi kami, ya Muhammad, ya kekasih kami, ya Sayyidina, ya Habibina, tolong kabulkan doa saya ya Rasulullah. Gak boleh. Gak boleh. Karena doa itu adalah ibadah. Kalau dia ibadah, maka tidak boleh dihadapkan kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh diperuntukkan. Doa itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Boleh saat kita berwasilahkah? Wasilah itu menjadikan perantara antara doa kita dengan Allah. Boleh. Namanya tawassul. Berwasilah, bertawassul. Menjadikan doa kita itu ada perantaranya, boleh. Tapi itu dipersyaratkan oleh para ulama. Apa syarat-syaratnya? Pertama, syarat kita boleh bertawassul itu kepada nama-nama Allah. Jadi tawassul itu dibolehkan. Pertama, ketika kita bertawassul kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalnya kita bertawassul, ya Razzaq, wahai sang pemberi rizki, rizkikanlah kepadaku. Apa misalnya? Nah, kita bertawassul kepada nama Allah yang namanya Ar-Razzaq. Itu boleh tawassul. Misalnya kita tawassul kepada sifat Allah. Sifat Allah misalnya, Allah itu memiliki sifat pemilik Ka'bah. Pemilik Ka'bah. Jadi kalau kita minta kepada wahai zat, wahai sang pemilik Ka'bah, kita berdoa di depan Ka'bah, minta kita, wahai zat pemilik Ka'bah, berarti kita minta kepada Allah. Bertawassul dengan kata-kata seperti itu boleh. Tapi kalau kita minta kepada Ka'bahnya, enggak boleh. Wahai Ka'bah, tolong kabulkan doaku. Wahai Ka'bah, aku minta kepadamu supaya aku disembuhkan dari penyakitku. Wahai Ka'bah, tolong berikan aku jodoh. Enggak boleh. Enggak boleh. Karena ibadah, doa yang kita lakukan itu ibadah, tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah.
Apapun doa, apapun permohonan dan permintaan kita tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Apabila dia memang sudah meninggal dunia ya. Kalau yang masih hidup tadi kita sudah jelaskan, itu boleh selama dia adalah orang soleh dan dia hadir di hadapan kita. Apa maksudnya tidak hadir di hadapan kita? Maksudnya tidak hadir di hadapan kita itu orangnya tidak tahu nih kita minta kepada dia. Itu tidak boleh. Jadi seseorang yang tidak tahu kita minta kepada dia, minta didoakan maksudnya, dia tidak tahu. Lalu kita berdoa minta kepada dia, nggak boleh. Contoh, kita punya kenalan seorang kiai misalnya. Ini orang soleh banget, masya Allah kiai ini, soleh sekali. Tapi adanya kiai itu di Surabaya, berarti tidak hadir kan di hadapan kita. Kita di Bekasi sekarang, kiai itu di Surabaya sana. Lalu kita minta kepada kiai itu, wahai kiai fulan bin fulan, tolonglah sampaikan doaku kepada Allah, tolong doakan aku. Aku minta agar aku diberikan kemudahan untuk misalnya menjalankan proses ujian akhir ini. Wahai fulan, wahai kiai fulan, tolonglah sampaikan kepada Allah, mohonkanlah doa untuk saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena kiai itu tidak hadir di depan kita. Jadi boleh minta doa kepada orang soleh. Syarat yang kedua adalah dia hadir di hadapan kita. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan dia. Ustadz, kalau dia di Surabaya tapi kita komunikasinya melalui telepon boleh nggak? Boleh. Yang penting jelas bahwa kiai itu tahu yang minta doa itu kita. Jadi jangan sampai kita beranggapan yang penting kita minta sajalah kepada kiai itu. Kiai itu kan tahu bahwa kita sedang minta padanya. Oh, nggak boleh. Berarti seakan-akan kita menganggap kiai ini tahu masalah gaib. Ini kan masalah gaib. Kita di Bekasi, nggak mungkin ada orang tahu kejadian-kejadian di Bekasi. Fulan sedang minta pada saya nih, kata kiainya, kayaknya ada perasaan deh. Kayaknya ada murid saya yang dari Bekasi ini minta didoakan. Kayaknya itu nggak boleh. Ini masalah gaib. Kecuali memang via telepon tadi atau WhatsApp. Pak Kiai, saya murid Pak Kiai dari Bekasi. Saya sekarang sedang sakit. Mohon Pak Kiai doakan saya supaya segera diberikan kesembuhan. Boleh. Berarti kita bisa berkomunikasi langsung kepadanya. Tapi kalau kita berdoa minta kepada Pak Kiai itu, yang kita tidak berkomunikasi langsung dengannya, seakan-akan Pak Kiai itu tahu masalah gaib, kita saat ini butuhnya sedang sakit, butuhnya ingin disembuhkan dari penyakit itu. Seakan-akan Kiai itu tahu, maka ini termasuk perkara tawassul yang tidak dibenarkan. Tawassul itu tadi menjadikan perantara, nggak dibenarkan tawassul seperti ini. Baik, berarti yang kedua tawassul dengan orang soleh. Kalau tadi dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tawassul dengan orang-orang soleh. Boleh, tawassul dengan orang soleh tidak ada masalah. Boleh. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan lagi apa yang dituliskan oleh beliau di sini. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang menyelewengkan doa tadi kepada selain Allah, dia tidak berdoa kepada Allah, minta kepada selain Allah, minta kepada selain Allah yang sudah meninggal dunia, maka kata beliau di sini, perbuatan itu adalah perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Berdoa kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik yang dapat menjatuhkan orang tersebut jatuh kepada perbuatan syirik dan jatuh kepada perbuatan kufur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 147? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Kata Allah, siapa yang berdoa kepada Allah, selain itu berdoa kepada selain Allah. Kata Allah SWT, perhatikan, barang siapa yang berdoa kepada Allah dan bersamaan dengan itu dia berdoa pula kepada selain Allah. Dia minta nih, habis sholat minta pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah
setelah dia minta kepada Allah, nanti dia ziarah kemana makam apa, dia minta kepada penghuni orang yang sudah meninggal itu, minta dia kepada orang yang sudah dikuburkan itu. Maka inilah yang dimaksud oleh ayat tersebut. Dia menggandengkan antara doa kepada Allah dengan doa kepada selain Allah. Itu tidak dibenarkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La burhana lahu bihi. Apa yang dia lakukan itu adalah tidak ada dasarnya, tidak ada burhannya. Burhan itu tidak ada landasannya, tidak ada alasannya, tidak ada argumentasinya. Itu burhan. La burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbi. Maka ingat, nanti akan Allah hisab, ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Maka perbuatan itu tidak akan menguntungkan bagi orang-orang kafir. Perbuatan memohon, berdoa kepada selain Allah itu menjadikan mereka tidak akan beruntung nanti di akhirat. Jadi jangan anggap orang-orang kafir Quraisy itu tidak berdoa kepada selain Allah ya. Jangan anggap orang-orang kafir Quraisy itu tidak berdoa kepada Allah. Orang-orang kafir Quraisy itu berdoa kepada Allah. Ingat doa Abu Jahal dalam suatu peperangan Badar kalau tidak salah. Abu Jahal itu pernah berdoa kepada Allah. Kepada Allah dia berdoa, ya Allah, mana di antara kami ini yang paling benar? Kubu kami itu kubu kafir orang-orang Quraisy atau kubu Muhammad? Mana di antara kubu kami ini yang paling benar? Kalau memang di antara dua kubu ini ada yang salah, ada yang keliru, hancurkanlah kubu itu. Lihat, Abu Jahal ketika itu berdoa kepada Allah, menyebut nama Allah. Tapi di samping itu, dia berdoa minta dia di sisi Ka'bah, di sana ada patung. Ada patung Lata, ada Uzza, ada patung-patung yang lain yang jumlahnya hampir 360 patung di sisi Ka'bah itu. Selain dia minta kepada Allah, minta juga kepada patung-patung itu. Inilah yang disebut dengan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Perbuatan di antara perbuatan syirik adalah berdoa kepada Allah, di samping itu dia berdoa kepada selain Allah. Pernah juga diceritakan dalam Al-Quran bahwa ketika mereka berada di atas kapal terombang-ambing oleh ombak yang begitu besar, mereka berdoa kepada Allah. Da'awallaha mukhlishina lahud. Mereka berdoa kepada Allah mukhlisin, dalam kondisi ikhlas, serius mereka berdoanya, minta kepada Allah, ya Allah selamatkan kami ya Allah dari badai yang begitu besar di tengah-tengah lautan. Itu orang-orang kafir loh. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka berlayar, ketika mereka berada di tengah-tengah lautan, lalu dihantam oleh ombak yang besar, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah, minta, mengangkat tangan mereka, minta kepada Allah agar diselamatkan. Tapi kata Allah, manakala mereka selamat, mereka sudah diselamatkan sampai di pinggir pantai, lalu apa mereka lakukan? Mereka melakukan kesyirikan lagi kepada Allah. Berdoa lagi mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang lain yang menjelaskan bahwa doa ini adalah ibadah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Hadisnya pendek sekali. Ini bisa dihafal. Ayo dihafalkan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Pakai kha. Mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Artinya doa itu adalah inti daripada ibadah. Sumsumnya ibadah itu adalah doa. Itulah kira-kira terjemahannya. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Kalau kita terjemahkan mukhul ini bisa juga artinya otak. Otak kita ini, dalam kepala ini, dalam tempurung kepala ini dalam tempurungnya itu ada otak, itu namanya muh.
Makanya kalau orang Arab kalau lagi marah dia nih, anta la mukhlak. Artinya kamu nggak punya otak. Kalau kita kan bahasanya gitu kan. Kalau sedang marah kesal sama orang, kamu nggak punya otak ya. Nah, itu namanya bahasa Arabnya mukhun. Tahu? Mukhun. Bahasa Arabnya mukhun. Nah, bahasa hadis Nabi SAW menyebutkan doa itu adalah al-ibadah. Otaknya ibadah. Ibadah itu kan banyak ibadah itu. Contoh sholat. Sholat itu kan dari niat sampai salam, itu kan tidak hanya doa, tapi inti daripada semua ibadah yang kita lakukan, puasa, zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan, itu doa sebenarnya. Doa. Walaupun kita tidak berdoa di sana, kita bersedekah nih, kita keluarkan sebagian harta kita. Apa pesan dari doa ketika kita bersedekah itu? Pesannya adalah dengan sedekah itu mudah-mudahan kita terselamatkan dari hal-hal yang akan membahayakan kita. Berarti kan doa. Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah doa. Makanya sumsum atau inti daripada ibadah itu doa. Dalam hadis yang lain dipermisalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-hajju Arafah. Pernah dengar hadis ini kan ya? Al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Padahal kan rangkaian ibadah haji, manasik haji itu kan bukan hanya Arafah doang. Banyak rangkaian haji itu ada sa'inya, ada tawafnya, ada wukuf ada mabit di Muzdalifahnya. Tidak hanya di Arafah. Ibadah haji itu tidak hanya di Arafah, tapi inti sumsum daripada ibadah haji yang kita lakukan itu adanya di Arafah. Nah, begitulah kira-kira. Begitu juga dengan ibadah yang kita lakukan. Begitu banyaknya ibadah yang kita lakukan, ingat, intinya adalah doa. Maka ketika seseorang menyelewengkan doanya kepada selain Allah, ini orang kurang ajar sekali gitu. Makanya dibahasakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa lagi orang yang paling sesat? Siapa lagi orang yang paling sesat kata Allah dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Gak ada. Orang yang paling sesat itu kata Allah adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena doa ini adalah ibadah, bisa dikatakan ibadah super lah. Super ibadah yang paling besar sekali adalah ibadah doa. Kenapa? Karena ketika seorang itu berdoa, dia menunjukkan bahwa dirinya hina. Ketika kita minta mengangkat tangan pada Allah, ini kan menunjukkan kita sedang hina. Kita menghinakan diri kita pada Allah. Kita sedang butuh sekali pada Allah. Sebaliknya, kita sedang mengagungkan zat yang sekarang yang kita minta. Sedang kita agungkan, sedang kita besar-besarkan, sedang kita muliakan. Siapa itu? Allah. Karena kita sedang minta pada Allah. Berarti kan ini ibadah yang luar biasa. Penghinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada posisi doa itu. Apalagi di saat sujud. Itu kan posisi salat yang paling menghinakan diri kita di hadapan Allah pada gerakan salat itu adalah di saat sujud. Kan banyak tuh gerakan salat. Ada takbiratul ihram, ada berdiri, ada ruku, ada duduk di antara dua sujud, ada tasyahud, banyak gerakan salat. Tapi gerakan salat yang paling dekat kita dengan Allah dan paling menghinakan diri kita di saat kita melakukan gerakan salat adalah di saat kita sujud. Itu adalah gerakan yang paling menghinakan. Dan kita menghinakan diri kita ya hanya kepada Allah. Enggak boleh kita menghinakan diri kita kepada selain Allah. Apalagi di saat kita menghinakan diri tadi di hadapan Allah dengan sujud itu, kita membaca doa lagi. Maka sangat kurang ajar sekali gitu. Sangat tidak pantas sekali. Seseorang itu apabila dia berdoa, lalu doa itu dia haturkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada selain Allah.
Dia datang ke kuburan fulan, kemudian minta kepada penghuni kuburan itu. Ini suatu perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya kalau kita lihat, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin pernah melakukan ibadah haji dan umroh, di saat nanti kita berada di Madinah, kita kan disyariatkan untuk mengunjungi kuburan Nabi. Ada syariatnya. Ada syariat kita mengunjungi kubur Nabi SAW. Tapi di kuburan Nabi itu kita lihat banyak sekali, sebahagian besar kaum muslimin dari Indonesia, mereka itu tidak paham. Sehingga terkadang mereka ingin berdoa meminta kepada Rasul SAW yang dikuburkan di dalam makam itu. Mereka berdoa menghadap ke arah kuburan itu. Padahal arah kiblat itu, misal kita gini nih. Ini anggaplah seperti inilah gambaran Masjid Nabawinya. Mihrab tempat imamnya itu ini. Mihrab tempat imam Masjid Nabawi itu ini misalnya. Nah, kuburan Nabi itu adanya di sisi kanan imam kalau imam menghadap ke sini ya. Jadi di sinilah letaknya kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada kuburan Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar di situ. Nah, ketika dia ingin mengunjungi kuburan Nabi, itu kan satu jalan itu, satu arah, diarahkan ke sana. Lalu kemudian dia berhenti sejenak di hadapan kuburan Nabi, berdoa, minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak dibenarkan, kepada Nabi juga tidak dibenarkan. Makanya ada petugas khusus yang ditugaskan oleh DKM Masjid Nabawi. Ada petugas-petugas, ada 2 atau 3 orang di situ di sisi kuburan Nabi, untuk memerintahkan orang untuk segera, ayo, jangan berdoa di sini, berdoa mengarah kiblat, minta kepada Allah, kata mereka. Jangan berdoa di sini. Kadang ada yang sampai, mohon maaf sekali, ada di antara mereka itu mengusap-usap kuburan Nabi sambil lewat. Kadang diambilnya sapu tangannya, dikeluarkan sapu tangannya, diambilnya, mau diusap-usapnya dekat pintu. Di depannya itu ada pintu sedikit, ada lorong dikit situ. Di situlah pengen dia usapnya sapu tangan tadi di kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa niatnya? Supaya ini disimpan, dijadikan jimat, jadikan sesimpanan yang seakan-akan itu akan memberikan manfaat buat dia. Ini kesyirikan, nggak boleh. Makanya ditugaskan oleh DKM-nya untuk mengawasi itu semua. Ayo bapak, ayo ibu haji kata biasanya. Ayo lanjut, nggak boleh berdoa di sini, nggak boleh minta kepada Rasulullah. Ayo berdoa langsung kepada Allah, langsung pada Allah, mengarah ke kiblat, sana kiblatnya, arah kiblat ke sana, bukan arah kiblat di sini. Itu terus diteriakkan oleh mereka. Kenapa? Supaya mereka yang sudah melakukan ibadah umroh itu tidak sia-sia gitu. Mereka datang ke sana beribadah kepada Allah, berdoa, melakukan tawaf, melakukan sa'i. Tapi di sisi lain mereka kadang melakukan perkara-perkara yang itu bisa menjatuhkan mereka kepada perbuatan syirik. Sayang gitu, ibadah yang dilakukan jadi sayang. Baik, para hadirin dan hadirin oleh Allah SWT, kita dengarkan azan sesaat. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan lagi. Sudah masuk azan ya? Ya, silakan. الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin dan hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bacakan hadis Nabi yang pendek ya. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bacakan. Di antara dalil yang lain firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bahwa doa ini merupakan ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum, Allah ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, siapa orang yang enggan, yang sombong untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin, mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahannam dakhirin, dalam kondisi terhina. Lihat, di awal tadi Allah mengatakan ud'uni, doalah kalian, minta kepadaku. Lalu di potongan ayat berikutnya kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, ibadati, ibadah. Jadi kata doa digandingkan dengan ibadah. Maka doa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia intisari daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh doa itu diselewengkan kepada selain Allah. Kalaulah sholat kita saja, misal kita sholat isya nanti nih, sholat isya 4 rakaat, 3 rakaatnya untuk Allah, 3 rakaatnya kita sholat untuk Allah. Di rakaat terakhir
Salatnya tujuannya adalah agar dipuji, agar dilihat oleh bos kita, oleh atasan kita, agar dipuji oleh banyak orang. Di rakaat pertama, kedua, ketiga karena Allah. Di rakaat keempat masuk calon mertuanya. Di rakaat keempatnya kemudian terbesit, waduh ada calon mertua nih. Dia perindah solatnya, dia perbagus solatnya. Rukuknya Masya Allah lama sekali. Imamnya udah bangun dari rukuk, dia masih rukuk. Sujudnya, gerakannya diperindah. Kenapa? Di rakaat keempat datang mertuanya yang sedang masbuk. Berarti di rakaat keempat ini kan bukan lagi karena Allah salatnya. Ini ibadah berarti. Tidak sah ibadahnya, nggak diterima. Begitu juga dengan doa. Doa, sebahagiannya kita doa pada Allah, sebahagiannya untuk kita minta kepada selain Allah. Sama seperti itu. Sama-sama tidak diterima. Ibadahnya tidak diterima, ibadah doanya tidak diterima. Baik. Kita akan masuk pada jenis ibadah yang kedua, yaitu khauf. Khauf ini rasa takut. Rasa takut yang kita miliki itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Rasa takut itu tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ustaz, rasa takut seperti apa ini? Apakah tidak boleh sama sekali kita takut kepada selain Allah? Boleh. Karena rasa takut itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada rasa takut yang merupakan ibadah, ada rasa takut yang tabiat, naluri manusia memiliki rasa takut. Ini jenis takut, diingat ini. Ada rasa takut yang dia ibadah, ada rasa takut yang semua orang pasti punya, tabiat orang pasti takut. Ada ini. Apa itu rasa takut yang merupakan ibadah? Rasa takut kepada Allah, yang rasa takut itu diiringi dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah. Jadi rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Rasa takut itu disebut dengan ibadah. Apa rasa takut yang kedua tadi yang dianggap tabiat? Tabiat manusia takut. Takut sama singa, takut sama ular, takut sama api. Itu tabiat. Orang takut, aduh api, panas. Dia menghindar. Takut sama penyakit misalnya. Ada penyakit yang dianggap menular misalnya, dia hindar itu, takut, dia lari. Takut agar tidak terkena penyakit itu, dia lari. Dia melakukan sesuatu. Nah, rasa takut seperti ini boleh, tidak ada masalah, karena ada alasannya. Asalkan jangan sampai rasa takut itu menjadikan dia jatuh kepada maksiat. Misal rasa takut yang semua orang punya. Apa misalnya? Rasa takut dicaci maki oleh orang. Siapa yang mau dicaci maki oleh orang lain? Nggak ada. Dia takut nih dicaci maki sama orang lain. Lalu ditanya, Mbak, kenapa nggak pakai jilbab? Kenapa nggak tutup aurat? Ya Ustaz, saya takut dicemoohkan orang. Teman-teman saya nggak mau berteman dengan saya kalau saya pakai jilbab. Takut. Tabiat manusia takut dicemoohkan orang. Tapi rasa takutnya ini menjadikan dia jatuh kepada kemaksiatan. Memang tidak sampai kepada kesyirikan. Sama seperti ada orang ditanya, Pak, kenapa kok gak sholat di masjid berjamaah? Takut Ustaz. Takut apa? Takut dikira orang, disangka orang saya ini orang alim, saya ini sok alim, sok soleh. Saya takut kalau dituduh seperti itu. Saya dikira orang soleh, dikatain orang alim. Nah, makanya saya kadang-kadang sholat ke masjid, kadang-kadang sholat di rumah. Nah, rasa takut dicemoohkan orang seperti ini sehingga dia jatuh kepada kemaksiatan, maka rasa takut ini menjadikan dia berdosa. Ada orang takut dia nggak korupsi. Kenapa? Karena orang di sekitarnya korupsi semua. Dia takut kalau nggak korupsi nanti dia takut. Bisa jadi dia yang akan menjadi bulan-bulanan orang itu. Nah, karena rasa takut itu, dia akhirnya korupsi. Nah, rasa takut seperti ini menjatuhkan dia ke dalam perbuatan maksiat.
Nah, kapan seseorang itu rasa takutnya menjadi syirik, menduakan Allah? Tatkala rasa takut itu dibarengi dengan ta'zim. Ta'zim itu pengagungan, dan rasa takutnya itu tidak beralasan. Kami ulangi. Kapan seseorang itu dikatakan dia takut, tapi takutnya itu malah jatuh kepada kesyirikan? Ketika rasa takut pada dirinya itu diiringi dengan pengagungan. Misalnya takut kepada siapa? Takut kepada penghuni gunung. Gunung A itu dianggap ada penghuninya. Rasa takut kepada penghuni gunung. Nah, rasa takut itu diiringi dengan pengagungan. Seakan-akan penghuni gunung ini begini begitu kebesaran, punya kebesaran dan seterusnya, punya kedudukan, pengagungan terhadap penghuni gunung. Mulailah rasa takutnya muncul kepada penghuni gunung tersebut. Lalu ditanya, kenapa Pak takut dengan penghuni gunung tersebut? Iya, saya takut karena takut begini, takut kualat, takut akan tertimpa musibah, takut begini, takut begitu. Takutnya tidak beralasan. Tidak beralasan. Sama dulu para nabi juga ditakut-takuti seperti itu. Para nabi dulu ada berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah itu. Lalu kemudian para nabi itu ditakuti. Jangan, hati-hati itu Tuhan mereka, itu Tuhan kami. Jangan bersikap aneh-aneh. Nanti bisa kualat loh. Hati-hati loh. Nanti bisa turun azab loh. Tidak beralasan. Apakah mungkin ada patung yang dia tidak bernyawa, tidak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memberikan bahaya kepada orang lain? Kan nggak mungkin. Begitu juga penghuni gunung. Emang siapa penghuni gunung? Kita penghuni Bekasi lagi. Penghuni Bekasi kita. Ngapain kita takut sama penghuni gunung? Ada apa dengan penghuni gunung? Orang kita sama-sama penghuni Bekasi aja kita nggak saling takut kok. Ada apa? Kalau dia takutnya sama preman, ini masih ada alasan. Nampak alasannya jelas. Kenapa takut lewat di jalan itu? Iya, di jalan itu biasanya ada preman yang suka malakin. Dia ada alasannya. Ketika dia tidak mau lewat di jalan itu tanpa ada alasan, kenapa nggak mau lewat jalan itu? Di sana katanya ada angker, ada yang nungguin, ada yang begini-begini. Tiba-tiba kalau ada orang lewat di sana, tiba-tiba jatuh. Nggak ada alasan. Nggak bisa memberikan alasan. Kalau yang tadi pertama kan ada alasannya. Kenapa nggak lewat jalan sana? Ada premannya. Biasanya banyak begalnya. Nggak mau dia milih jalan itu. Berarti rasa takut ini tidak mengapa. Tabiat manusia takut kepada preman. Karena jelas, gangguannya jelas. Dia akan mengambil sebagian harta kita atau menyakiti kita. Tapi kalau nggak ada alasannya, kenapa nggak mau lewat jalan sana? Kata orang sih di sana angker. Rasa takut seperti itu, ini bisa menjatuhkan seseorang dalam kesyirikan. Nggak boleh kita takut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada istilah takut pada hantu, makhluk halus, jin, gundurwo, apa semua nama-namanya. Nggak boleh kita takut kepada benda-benda itu. Karena benda-benda itu nggak ada. Ustadz menganggapnya tidak ada, tapi gangguannya nyata. Kami pernah mengalaminya. Iya, ada orang yang memang mungkin diganggu, tapi dia bukan setan, bukan jin, bukan hantu yang dipermisalkan gundurwo, itu bukan. Dia jin, memang jin yang mau mengganggu kita. Dan jin itu ada di tempat itu karena kita yang membesar-besarkan dia. Misalnya nih, di satu tempat, yang tempat itu sebenarnya nggak angker. Lalu kita yang mengangker-angkerkannya, ya benar, nanti di situ jadi banyak bersarang jin. Sama seperti rumah kita. Rumah kita itu ada kan modelnya kadang ada model rumah orang tuh gede, besar. Lalu kemudian ada ruangan-ruangannya. Nah, satu ruangan itu khusus gudang misalnya. Lalu kemudian orang penghuni rumah itu menganggap satu ruangan itu adalah ruangan angker gitu. Ya udah menjadi angker benaran. Nah, ketika dia ngelewatin melintas ruangan itu, rasa takutnya muncul. Itu nggak boleh.
Nggak boleh, nggak beralasan. Kenapa takut? Kenapa takut ngelewatin ruangan itu? Kenapa? Oh takut Ustaz karena gelap. Kalau gelap nggak ada masalah. Gelapnya itu kenapa dulu gelapnya? Karena kalau gelap nanti takut kesandung ini, takut itu. Berarti ada alasannya. Kalau takut misalnya angker begini begitu, takut nanti akan disakiti, takut nanti tiba-tiba kerasukan, takut nanti begini begitu gangguan jin yang lainnya, itu nggak boleh. Tapi Ustaz benar, kalau melewati daerah itu ada orang yang tiba-tiba kerasukan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba begini begitu seterusnya. Benar, mungkin ada. Yang salah diri orang tersebut. Kenapa? Karena kurangnya benteng dia. Benteng terhadap dirinya kurang. Sehingga dia bisa diganggu oleh jin tersebut. Kalau orang memiliki benteng yang kokoh, kuat pada dirinya, apapun tidak akan bisa mengganggu dia. Kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu bisa membentengi dirinya? Enggak perlu dikantongi jimat. Enggak perlu membentengi diri itu di dalam dompetnya ada tulisan-tulisan Arab, tulisan apa, lalu dilipat-lipat, masukin dalam dompet, dikantongin itu. Kemana pergi harus ada benda itu. Enggak perlu membentengi diri seperti itu. Bagaimana kita membentengi diri kita? Dengan sholat 5 waktu. Rutinkan saja sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah, habis sholat, jangan lupa zikirnya. Setelah saat kita keluar rumah, baca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu benteng yang sangat kokoh. Apapun gangguan jin tidak akan bisa. Karena kata Rasulullah ketika kita baca doa itu keluar rumah, sesuatu apapun tidak akan bisa mengganggu kita. Dengan doa itu kata Rasul SAW, orang tersebut telah diberikan kecukupan, telah diberikan penjagaan, telah diberikan oleh Allah SWT naungan yang luar biasa. Wukita itu penjagaan benteng yang kokoh. Jadi bisa aja ada orang yang memang rasa takut menghantuinya ketika melewati daerah atau tempat itu yang dianggap angker oleh masyarakat, bisa jadi. Kenapa? Karena dia merasa angker juga melewati itu, lalu takut berlebihan, tiba-tiba memang ada gangguan itu masuk padanya. Bisa jadi, ada yang seperti itu. Tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tidak boleh takut dengan benda-benda seperti itu. Apalagi dianggap pada pohon besar, pohon ini dianggap angker, seram. Nggak boleh takut dengan pohon. Apa pohon? Ada apa dengan pohon? Nggak boleh takut dengan pohon. Nggak boleh takut dengan gunung. Nggak boleh. Dia makhluk Allah, kita makhluk Allah, sama-sama makhluk. Nggak boleh takut makhluk dengan makhluk. Kecuali makhluk ini memang tadi ada dan nyata, gangguannya nyata, jelas, boleh kita takut, jelas gangguannya. Jadi kalau nggak ada alasan, nggak jelas gangguannya, nggak boleh kita takut. Karena rasa takut kita hanya diperuntukkan untuk Allah. Kita takut itu hanya kepada Allah. Kepada selain Allah, rasa takut yang merupakan ibadah tadi berarti kita sudah melakukan perbuatan syirik. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah takut. Jadi takut itu ibadah. Kita sudah mensekutukan Allah, sudah mensyirikkan Allah dalam peribadatan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita takut kepada Allah, kita takut kepada tempat-tempat angker, takut kepada penghuni gunung, ada lagi orang takut kepada penghuni pantai ini, pantai itu, sehingga harus diberikan sesajenan. Kalau nggak diberikan sesajenan nanti takut nanti datang tsunami, begini begitu. Rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang menimbulkan kesyirikan, menjadikan seorang itu jatuh pada kesyirikan. Takut kepada gunung pulan itu, lalu kemudian rasa takut itu diungkapkan dengan memberikan sesembahan kepada penghuni gunung itu. Ini menyebabkan seseorang itu bertambah lagi kesyirikan di atas kesyirikan. Selain dia syirik dalam hal ketakutan kepada Allah, dia syirik dalam persembahan yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena persembahan kita sebagai hamba Allah, ya persembahan kita itu hanya untuk Allah dalam bentuk ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjaga kita, anak keturunan kita dari perbuatan-perbuatan syirik, dan semoga kita meninggal dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Tadi kalau berdoa di tahun berziarah kubur ya, terus berdoa menghadap kubur dari kubur sini depan kanan itu boleh apa enggak? Kalau kita sedang ziarah kubur, misalnya kuburan orang tua atau siapa gitu ya, kita ingin mendoakan kebaikan untuk dia, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Bagaimana kita berdoanya? Kita menghadap ke arah kiblatnya. Misalnya ini kuburan orang tua kita, mana bagian kepalanya? Bagian kepalanya biasanya di sini, berarti arah kiblatnya ke sana. Kita berarti doanya di sini, menghadapnya ke arah kiblat sana. Berdiri menghadap ke arah kiblat sana. Ustaz, di situ ada kuburan. Iya. Kita bukan berdoanya itu menghadap orang tua kita tadi, bukan. Kita berdoa untuk kebaikan orang tua kita, doa-doa agar diterima amal solehnya, rahmat untuknya, ampunan untuknya, kemudian dijadikan alam kubur itu menjadi taman surga buatnya. Tapi kita berdoanya kepada Allah dan menghadap ke arah kiblat. Begitu posisi doa yang benar yang diajarkan oleh para ulama. Ya, Allah a'lam bishawab. Demikian, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.